yang harus disembah itu bukan tete nenek moyang, bukan leluhur, tapi Yesus, tapi Allah yang disembah. Nah, bentuknya yaitu bagaimana menyerahkan seluruh totalitas hidup ini untuk ada di dalam perlindungan yang tadinya menganggap bahwa leluhur atau tete nenek moyang bisa melindungi, kita ubah. Yang melindungi itu adalah Yesus, sehingga isinya berubah tapi bentuknya tetap sama. Ya, manusia atau orang yang masih hidup dengan tete nenek moyang, misalnya dengan leluhur, adalah sesuatu yang kemudian tidak menjadi masalah ketika dia dipahami sebagai apa yang ketum sebut dengan penghormatan terhadap leluhur, penghormatan terhadap nenek moyang, dan bukan penyembahan. Karena yang disembah itu adalah Yesus, yang disembah itu adalah Allah, dan penghormatan terhadap tete nenek moyang, penghormatan terhadap leluhur itu adalah sesuatu yang dia menjadi bagian dari budaya. Ketika kita berhadapan dengan budaya masyarakat yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan nilai-nilai Injil, maka kita melakukan transformasi orang Kristen yang baik, orang yang cinta persaudaraan, dan juga orang yang bagaimana bisa melakukan menghidupi persaudaraan itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan yang lain. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Shalom sahabat iman lewat online. Senang sekali warga sektor 2 Jemaat GPM Silo ini here dapat menjumpai saudara semua dalam Silo Podcast. Seperti biasa, hari ini kalau Silo Podcast sudah muncul, kita akan datang dengan membahas topik-topik seru dan yang pastinya bisa memperkuat iman kita dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu sahabat iman lewat online lihat hari ini baju yang kita pakai ini adalah batik Ambon, ya kan? Berarti katong saya akan membahas jauh-jauh dari situ, karena hari ini katong akan membahas tentang topik yang sangat-sangat menarik, yaitu dari budaya ke iman, nilai hidup orang bersaudara sebagai jalan pekabaran Injil di Maluku. Kalau katong tahu nih Bapak Ibu sahabat iman lewat online, Maluku ini dia kaya sekali dengan budaya. Habis itu ada pela gandong, ada adat istiadat, sampai cara hidup yang harus saling menjaga antar negeri, cara hidup orang bersaudara ini sudah mengakar sekali dan menjadi fondasi yang mengikat kehidupan masyarakat yang ada di Maluku. Di tengah-tengah perkembangan zaman, perubahan sosial, perkembangan gereja, dan juga dinamika masyarakat modern, terus katong bertanya-tanya, apakah nilai-nilai kultural, nilai-nilai adat ini bisa menjadi pintu masuk atau jembatan, bahkan bisa menjadi dasar teologis dari pekabaran Injil? Apakah bisa adat beriringan dengan pengajaran-pengajaran teologis, dan apakah bisa dia berjalan hand in hand? Semua pertanyaan beta terkait hal ini akan dijawab oleh narasumber kita yang sangat luar biasa, sudah hadir di Silo Podcast. Ada Bapak Pendeta John Saimima. Apa kabar Bapen? Baik. Shalom Bapen, sehat-sehat? Sehat. Hari ini kita punya topik sangat menarik Bapen, karena sebelum Silo Podcast ini kita bicara tentang unity, tentang persatuan, tentang keluarga. Sekarang kita mau channeling, kita punya roots atau akar secara kultural. Sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Bapak Pendeta, apakah Bapak Pendeta jawab dengan pertanyaan, dengan jawaban ya atau tidak? Yeah. Apakah budaya bisa sejalan dengan teologis Bapak Pendeta? Yeah. Bisa? Yeah. Oke. Berarti sekarang Bapak Pendeta bisa jelaskan Bapak Pendeta, bagaimana bisa apa hubungannya dan bagaimana bisa terhubung antara wahyu Allah atau landasan-landasan teologis Kristen dengan budaya orang Maluku? Yeah. Baik, terima kasih Weni. Ada satu teolog dari Afrika namanya John Beatty ya, dia sampaikan bahwa preparatio of evangelica. Jadi budaya itu adalah persiapan untuk bagaimana Injil itu disemaikan dan Injil itu bertumbuh menjadi kekuatan untuk orang itu memiliki iman yang kuat pada Kristus di dalam budaya mereka. Dan dalam konteks di Maluku itu adalah sesuatu yang juga penting untuk dikembangkan. Namun ketika kita berhadapan dengan sebuah realitas di mana Injil itu dibawa masuk oleh orang-orang dari Belanda dengan cara berpikir
kebarat-baratan yang memandang budaya itu sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip disebut kafir, berhala dan sebagainya, praktik-praktik orang-orang setempat yang bukan Kristen atau yang belum Kristen itu sebagai sesuatu yang dinilai kafir. Jadi hal itu lalu dipandang negatif, dan karena itu kalau mau menjadi Kristen berarti harus meninggalkan praktik-praktik atau kebiasaan-kebiasaan itu dan menerima apa yang dibawa oleh orang-orang Barat, yakni agama Kristen itu sendiri, sehingga dikatakan bahwa menjadi Kristen sama dengan menjadi Barat, menjadi Kristen sama dengan menjadi Belanda. Jadi perubahan besar terjadi di dalam konteks seperti demikian. Nah, namun ada yang mengatakan bahwa pandangan yang seperti itu adalah sesuatu yang keliru. Misalnya Van den Ende, dia adalah seorang historian sejarah gereja. Dia mengatakan bahwa cara pandang itu adalah cara pandang yang keliru karena para kabar Injil zaman itu atau para pendeta dari Belanda zaman itu hanya melihat budaya itu dari luarnya saja, dari kulitnya saja, dan tidak meresapi sampai ke dalam, masuk ke dalam untuk menemukan nilai positif dari budaya yang sesungguhnya itu bisa dijadikan sebagai sumber untuk bagaimana teologi itu dibangun dan bagaimana teologi itu berbicara menjadi sesuatu yang tidak asing bagi orang-orang yang hidup di dalam budayanya. Berarti kalau misalnya ada yang bilang budaya tidak selaras dengan teologi, berarti pahamnya ke barat-baratan sebenarnya. Benar. Bapak Pendeta ya. Karena Ketua punya budaya juga sudah mempersiapkan Ketua untuk menerima Injil. Bapak Pendeta, di dalam Alkitab apakah ada tulis tentang budaya dan perkebaran Injil? Itu di bagian mana, Bapak Pendeta bisa jelaskan? Kalau kita memahami Yesus menjadi manusia, Yesus berinkarnasi menjadi manusia, Yesus berinkarnasi di dalam budaya Yahudi. Di situ mengindikasikan bahwa budaya itu adalah sesuatu yang penting, dan bagaimana mau memahami manusia dengan konteksnya, maka Yesus menjadi manusia sama dengan Yesus berinkarnasi di dalam budaya dalam konteks manusia Yahudi itu. Jadi budaya bukanlah sesuatu yang negatif. Kalau kita melihat misalnya Yesus di dalam semasa hidupnya melakukan apa yang menjadi tradisi dari budaya Yahudi. Yesus sunat dan juga melakukan kunjungan di Bait Allah, Sabat dan sebagainya. Dan itu adalah sesuatu yang dia lahir dari budaya, dari konteks pada masa itu. Bahkan Yesus juga terlibat dalam aktivitas kebudayaan itu, menyunat dirinya kemudian dan pergi ke Bait Allah. Tuhan Yesus bahkan jadi part dari itu. Pak Pendeta, sekarang kalau kita lihat budaya spesifik di Maluku, kan ada banyak hal yang quote and quote ketika budaya begitu mengakar, seolah-olah mereka berdoa kepada nenek moyang. Kalau ada kegiatan misalnya di satu daerah mereka berdoa kepada nenek moyang kemudian berdoa juga ke gereja, apakah itu bukan dualisme? Bagaimana bisa dijelaskan secara logika nih Pak Pendeta? Kalau memahami misalnya tadi dalam ritual adat, kemudian ada relasi antar manusia atau orang yang masih hidup dengan nenek moyang, misalnya dengan leluhur, adalah sesuatu yang kemudian tidak menjadi masalah ketika dia dipahami sebagai apa yang Ketum sebut dengan penghormatan terhadap leluhur, penghormatan terhadap nenek moyang, dan bukan penyembahan. Karena yang disembah itu adalah Yesus, yang disembah itu adalah Allah, dan penghormatan terhadap nenek moyang, penghormatan terhadap leluhur itu adalah sesuatu yang dia menjadi bagian dari budaya Ketong, budaya misalnya orang Maluku, yang tentu dalam pengajaran bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua dari kita, menghormati orang tua kita, dan itu adalah sesuatu yang kemudian baik dan tidak salah. Salah kalau itu penyembahan. Berarti bukan worship tapi to be respectful. Kita menghormati dan acknowledge, bukan menganggap mereka tidak ada.
tapi menghormati keberadaan mereka. Menghormati keberadaan mereka karena banyak nilai sebenarnya yang sudah mereka turunkan, apalagi tentang nilai kekeluargaan, nilai-nilai persaudaraan, bela gandong, dan juga misalnya filosofi potong di kuku rasa di daging, kemudian bagaimana nilai-nilai menjaga relasi yang melampaui batas-batas agama, sehingga apa yang sudah ditentukan oleh mereka pada masa sebelumnya untuk saling menjaga, saling membantu meskipun berbeda agama, tetapi ingat itu adalah saudara, dan karena itu bagaimana harus menjaga nilai-nilai persaudaraan itu, dan itu sejalan dengan ajaran Alkitab bahwa mengasihi itu bukan cuma mengasihi misalnya sesama yang seagama saja, tetapi bahkan mengasihi sama manusia. Mengasihi sama manusia berarti orang yang di luar agama pun juga itu harus dikasihi. Dan dalam konteks kita di Maluku, budaya itu sebenarnya telah membuka ruang, dan itu bahkan sudah terjalin dalam suasana relasi hidup daripada orang-orang tua kita dulu, meskipun berbeda agama tapi masih bisa hidup sama-sama, membantu sama-sama, dan itu diwarisi sampai sekarang. Wow, berarti kita sebenarnya punya kearifan lokal yang sangat kuat ya Pak Pendeta ya, dan kalau dihubungkan dengan value teologis, iman Kristen, masuk sebenarnya. Pak Pendeta, karena Pak Pendeta sudah menyinggung tentang value-value kayak kasih, mengasihi orang lain, kayak katong potong di kuku rasa di daging, sekarang hidup orang bersaudara, filosofi orang bersaudara. Kalau di dalam Alkitab ada value yang sama atau tidak Pak Pendeta? Ada. Misalnya konsep adelphos yang disampaikan oleh Paulus, persaudaraan. Bahwa persaudaraan itu adalah sesuatu yang memiliki makna luas. Persaudaraan itu bukan saja misalnya di antara orang Yahudi, tapi juga melampaui batas-batas keyahudian dengan orang Yunani, yang dalam konteks itu misalnya orang Yunani dianggap rendah, orang yang bukan Yahudi itu dianggap sebagai orang-orang yang dalam religiusitas mereka rendah dan sebagainya, tapi batas-batas itu kemudian dibilang bahwa persaudaraan itu dia melampaui batas-batas tembok-tembok, dan karena itu memahami persaudaraan itu adalah persaudaraan di dalam Kristus. Dan kalau persaudaraan di dalam Kristus itu berarti persaudaraan yang dia tidak ada pada sekat-sekat pada gitu-gitu, tapi persaudaraan yang luas, utuh, seperti nilai hidup orang bersaudara. Pak Pendeta, sejauh mana katong bisa menggunakan budaya untuk memperkenalkan Kristus? Karena kalau dalam kota mungkin gampang memperkenalkan nilai-nilai agama, tapi bagaimana dengan jemaat-jemaat yang orang-orang yang mau dirangkul untuk memperkenalkan Kristus dan ajaran agama Kristen, tapi mereka tinggalnya di daerah yang jauh dan masih menggunakan budaya sebagai akar hidupnya. Bagaimana caranya memperkenalkan Kristus? Pintu masuknya lewat mana kalau di budaya? Ya, sebenarnya mereka punya apa yang disebut dengan kearifan lokal itu. Mereka punya budaya, dan di dalam kehidupan mereka telah mempraktikkan itu. Bagaimana mereka memahami misalnya bahwa di dalam hubungan hari-hari mereka itu harus saling membantu, mereka itu harus saling melindungi, karena mereka berpandangan bahwa yang mereka lindungi itu adalah saudara mereka, yang mereka lindungi itu merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari kehidupan bersama mereka. Contoh, kalau kita melihat di dalam konteks masyarakat kita di Maluku, misalnya di Buru itu keragaman yang kemudian kita bisa lihat di sana, bahwa di dalam satu rumah itu ada orang Islam, ada orang Kristen, ada Protestan, ada Katolik, ada yang kemudian juga beragama suku, dan kehidupan mereka hari-hari itu adalah kehidupan yang kemudian menganggap bahwa ya mereka ini adalah orang saudara yang tinggal di dalam satu rumah, dan karena itu saling melindungi, saling menjaga, saling menolong itu adalah sesuatu yang mereka lakukan. Dan ketika kita mencoba untuk
menarik relevansi konteks itu dengan teologi, maka kita memahami bahwa hubungan yang mereka bangun itu adalah hubungan persaudaraan yang sesungguhnya dikehendaki oleh Kristus, bahwa persaudaraan yang kemudian mesti dinyatakan di dalam kehidupan sehari-hari itu adalah persaudaraan yang saling menghidupkan. Dan kalau persaudaraan yang saling menghidupkan itu adalah persaudaraan yang bukan memandang orang lain itu sebagai orang yang ada di luar dia punya hidupnya, atau di luar dia punya tanggung jawabnya, atau yang disebut dengan the others atau yang lian, dan karena itu tidak menjadi perhatian bagi dirinya. Kalau misalnya ada kesusahan atau kesulitan dialami orang itu, lalu kemudian dianggap bahwa tidak perlu untuk membantu dia, itu salah. Bahwa misalnya ajaran tentang kasih yang Yesus ajarkan itu, bahwa membantu orang yang bukan yang tidak dikenal sekalipun, tetapi ketika itu dilakukan karena nilai kemanusiaan, maka itu adalah sesuatu yang baik yang perlu dilakukan. Contoh orang Samaria yang murah hati. Bagaimana ketika dia melakukan bantuan terhadap seorang yang berbeda dengan dia, seorang Yahudi, tapi dia adalah seorang Samaria, orang Yahudi yang kemudian menganggap orang Samaria itu sebagai orang berdosa, tetapi bagaimana dia menolong seorang Yahudi yang membutuhkan pertolongan saat itu. Dan disitulah kita belajar tentang bagaimana nilai persaudaraan, nilai kasih yang kemudian dia muncul di sana. Dan kalau dalam konteks kita, ya nilai-nilai itu memang sudah hidup, nilai-nilai itu sudah ada, dan dari situ kita kemudian memperkuat tentang bagaimana teologi persaudaraan itu. Pintu masuknya dari situ. Gampang berarti ternyata ya Pak Pendeta ya, untuk mensinkronkan value budaya dengan value Kristen, karena memang pada saya sudah sama. Pak Pendeta, ini ada satu pertanyaan tentang pendekatan sesuai dengan budaya. Apakah penting kita approach orang yang belum Kristen, misalnya di satu daerah yang jauh dari pusat kota, dan ada pendeta yang ditugaskan untuk menyebarkan Injil di sana, tapi di sana masih sangat kuat dengan value-value kebudayaannya. Mengapa pendekatan yang sesuai budaya itu penting, Pak Pendeta, untuk masuk? Karena tadi Pak Pendeta udah jelaskan sebenarnya semuanya sama sih value-nya, tapi bagaimana caranya, kenapa penting sekali budaya harus di-acknowledge sampai hari ini? Ada seorang teolog namanya Bevans, ketika dia berbicara tentang teologi kontekstual, ada satu pendekatan yang kemudian dia perkenalkan, yakni pendekatan antropologis. Nah, pendekatan antropologis itu adalah bagaimana menjadikan budaya itu sebagai sumber untuk berteologi. Dan karena itu teologi yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa diserap, dan teologi yang kontekstual itu adalah teologi yang dia lahir dari budaya masyarakat itu. Oleh karena itu adalah sesuatu yang baik kalau kita memahami budaya mereka, pertamanya kita tidak memiliki pandangan yang negatif terhadap budaya mereka, bahwa apapun budayanya ada nilai-nilai positif dari budaya itu, dan nilai-nilai positif itu kemudian kita jadikan sebagai kekuatan, sebagai sumber untuk kita bicara tentang teologi di situ. Nah, disitulah yang kemudian dibilang dengan pendekatan antropologi itu. Jadi menjadikan budaya sebagai sumber untuk berteologi. Wah, jadi sebenarnya gampang pintu masuknya, hanya dimodifikasi saja bahasanya, karena kita sudah melakukan praktis itu sudah lama, Pak Pendeta. Pak Pendeta, karena segala sesuatu ternyata kalau kita pikir-pikir memang sama, apalagi kalau Pak Pendeta sudah jelaskan nilai-nilai Kristen yang ada di dalam teologi, value-value orang Kristen sama seperti value dasar kita. Akan membatas di mana, Pak Pendeta? Yang bisa membatasi bahwa semisah yang ini tidak termasuk. Jadi ada konsep yang dia lahir pada masa ketika pendekatan yang disebut dengan pendekatan kolonial tadi, pendekatan barat tadi, yang melihat budaya itu adalah negatif, dan karena itu semuanya harus ditinggalkan dan
ketika menjadi Kristen berarti harus menerima kekristenan dan apa yang diajarkan Alkitab saja, dan karena itu budaya lalu dikesampingkan. Untuk mengkritisi pandangan yang seperti demikian, muncul antitesis terhadapnya. Bahwa begini, ketika kita berhadapan dengan budaya masyarakat yang dalam tanda kutip tidak sesuai dengan nilai-nilai Injil, maka kita melakukan transformasi. Nah, transformasi yang dimaksud adalah kita mentransformasi isi yang ada di dalamnya, tapi bentuknya tetap. Misalnya, kalau kebiasaan daripada masyarakat atau orang-orang yang masih hidup dengan cara-cara sebelum menjadi Kristen, yang tadi penyembahan terhadap nenek moyang atau terhadap leluhur, maka yang diubah itu adalah isi penyembahan itu, bahwa yang harus disembah itu bukan nenek moyang, bukan leluhur, tapi Yesus, tapi Allah yang disembah. Nah, bentuknya tetap, bentuknya yaitu bagaimana menyerahkan seluruh totalitas hidup ini untuk ada di dalam perlindungan yang tadinya menganggap bahwa leluhur atau nenek moyang bisa melindungi, kita ubah. Yang melindungi itu adalah Yesus, sehingga isinya berubah tapi bentuknya tetap sama. Pak Pendeta, kan ada orang yang memahami, tadi Pak Pendeta bilang di awal, being not worshiping them, tidak menyembah mereka, tapi being respectful, menghormati. Bagaimana dengan orang-orang yang sampai sekarang, misalnya nih Pak Pendeta, contoh kayak kita ada misalnya yang mau tes tentara misalnya, atau tes polisi, sebelum tes soan ke kuburan oma dan opanya. Apakah itu boleh? Apakah itu being respectful, ataukah itu sudah melewati boundaries, batas kekristenan? Saya boleh sebenarnya begitu. Ya, kalau paribaratnya ke suara gitu Pak Pendeta. Ya, ada case-nya kayak gitu. Semacam itu bagi kita dalam konteks budaya di Maluku adalah sesuatu yang dia sudah menjadi tradisi. Tradisi misalnya mengunjungi kubur. Seperti bersiarah kayak mau Natal, Tahun Baru. Berarti itu boleh ya Pak Pendeta? Boleh. Selama kita memahami bahwa itu kita menghormati, kita menghargai, kita punya orang tua atau kita punya saudara misalnya yang sudah lebih dulu meninggalkan kita, yang sudah meninggal. Dan intinya adalah bukan kita pergi untuk minta sesuatu, sebab kita meyakini bahwa sumber segala sesuatu itu adalah bukan mereka, sumber segala sesuatu itu adalah Tuhan, dan karena itu kita meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan dengan cara. Tuhan punya cara sendiri. Berarti tergantung ke kuburannya buat apa? Iya. Kalau buat minta restu misalnya boleh, karena itu being respectful. Tapi kalau minta opah tolong kasih tembus beta gitu kan saya mungkin ya Pak Pendeta, itu saya boleh ya. Sesuatu yang berarti jangan menggeserkan Tuhan dari tempatnya. Tuhan dari tempatnya, dari kedaulatannya. Pak Pendeta, sekarang kita kembali lagi ke konteks hidup orang bersaudara. Kalau apakah sama dengan koinonia di Alkitab Pak Pendeta, ataukah beda? Iya. Kalau koinonia di Alkitab persekutuan itu dia memang melampaui yang tadi dibilang batas-batas, melampaui budaya, bahkan juga melampaui agama. Sebab ketika kita bicara tentang persekutuan, maka persekutuan itu adalah sesuatu yang bagaimana bisa mempersatukan segala macam perbedaan yang dimiliki di dalam kehidupan bersama, dan itu adalah nilai Injil yang sebenarnya menjadi penting. Berarti sama. Berarti ya Pak Pendeta. Berarti value koinonia itu kalau kata lihat bukan cuma antara orang Kristen dan orang Kristen, tapi orang Kristen dan non Kristen pun bisa mengamalkan nilai koinonia itu. Pak Pendeta, what's the don'ts? Kalau tadi batasnya kan ada, apa yang tidak boleh dilakukan dalam konteks budaya dan itu tidak sesuai dengan ajaran Kristen? Yang tidak boleh dilakukan di situ adalah budaya yang selama ini menjadi
dalam tanda kutip itu dia bertentangan dengan ajaran Kristen, itu yang kemudian tidak boleh dilakukan. Contohnya Pak Pendeta? Di dalam ada fakta yang kemudian memperlihatkan pada tong, misalnya menggunakan benda-benda tertentu yang dijadikan sebagai Tuhan, misalnya ya, yang dianggap bisa melindungi, yang dianggap bisa menjaga dan juga bisa memenuhi apa yang menjadi keinginannya, misalnya pakatang yang kemudian di dalam sebutan lokal tong di Maluku itu pakai gitu ya, dan ya sebagainya, itu adalah sesuatu yang memang tidak benar. Dan hal yang semacam itu ya kita temukan di dalam masyarakat kita yang sebelum Kristen banyak yang menggunakan hal itu, bahkan juga setelah Kristen ada yang juga dulu menggunakan benda-benda yang seperti itu, dan itu yang kemudian bertentangan dengan ajaran Kristen itu sendiri, bahwa ya di dalam kekristenan kita memiliki pandangan yang menjaga kita, yang melindungi kita itu Tuhan, dan karena itu semua apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini merupakan ciptaan yang dikendalikan, yang dikuasai oleh Tuhan. Jadi hal-hal yang semacam itu yang memang. Jadi sebenarnya semuanya boleh. Yang tidak boleh adalah hal yang negatif. Karena kalau di adat pun itu termasuk yang negatif kan, Pak Pendeta ya, kalau katong lihat. Pak Pendeta, sekarang kalau katong lihat GPM, kalau katong zoom out sedikit secara keseluruhan, berapa persen gereja Protestan Maluku menggunakan pendekatan budaya untuk menyebarkan Injil, dan sejauh ini sudah oke belum ini perjalanan pemberitaan Injil, teologis dan budaya akar masyarakat Maluku itu jalannya bersamaan dari perspektif GPM? Iya, kalau di GPM sendiri kita misalnya merujuk ke ajaran gereja Protestan Maluku. Dalam ajaran gereja Protestan Maluku itu ada bicara tentang budaya, dan bagaimana nilai-nilai budaya yang ada di Maluku itu menjadi sumber untuk kita membangun teologi. Dan ketika kita bicara tentang teologi kontekstual misalnya di kampus melalui Fakultas Teologi UKIM, kita melihat budaya itu sebagai sesuatu yang positif, dan bagaimana teologi itu kemudian dia bisa dibangun dari konteks budaya masyarakat itu. Dan di dalam gereja bagaimana kita kemudian juga bisa membangun teologi dari jemaat. Nah, kita kemudian mendekati budaya-budaya yang ada di jemaat-jemaat itu, dan budaya-budaya itu lalu sebenarnya menjadi identitas dari kehidupan mereka, dan bagaimana kita membangun teologi yang sebenarnya, teologi yang lahir dari budaya mereka itu adalah teologi yang sebenarnya dia hidup dari mereka punya tradisi, mereka punya kebiasaan, dan bukan sesuatu yang baru, sesuatu yang asing yang kita bawa dari luar untuk mereka. Di situ iman mereka bisa bertumbuh dengan Tuhan. Itu kelebihan GPM. Ya. Melihat budaya di satu tempat kemudian menjadikannya sebagai cara untuk pengabaran Injil. Berarti kalau di Maluku Tenggara sudah betul ya Pak Pendeta, mengganti Shalom dengan Kaluwedo juga sebenarnya prinsipnya sama. Pak Pendeta, ada satu pertanyaan terkait dengan catatan-catatan khusus, karena di episode-episode sebelumnya ada banyak catatan tentang budaya yang tergerus, Pak Pendeta. Akhirnya moral juga ikut tergerus, value juga ikut tergerus. Apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat yang tinggal di tengah kota nih, misalnya Pak Pendeta, agar supaya bisa menghidupi nilai budaya dan juga bisa menghidupi nilai-nilai teologis? Iya, yang kita perlu lakukan itu adalah membangun kesadaran pada masyarakat kita tentang budaya, tentang persaudaraan yang sebenarnya dia itu menjadi local wisdom yang daripadanya itu sudah berbicara banyak tentang bagaimana kita hidup bersama sebagai orang-orang yang budaya, tetapi juga dalam kaitan dengan memahaminya dalam konteks
keagamaan dalam khususnya tentang agama Kristen, maka kita memahami hidup bersama di tengah-tengah perbedaan itu adalah sesuatu yang dia juga Kristiani, sebab dengan demikian kita melakukan apa yang menjadi ajaran Kristus tentang kasih, tentang persaudaraan itu sendiri. Jadi kesadaran itu penting dibangun. Nah, ketika kesadaran daripada generasi kita saat ini tentang nilai-nilai budaya yang luar biasa tentang persaudaraan itu mereka miliki, dan itu dia kemudian menjadi konsumsi pemikiran mereka, mengubah mindset mereka, lalu selanjutnya menjadi konsumsi publik, dia bisa berpengaruh pada aksi atau tindakan yang bagaimana menghidupi atau menghidupkan ya nilai-nilai persaudaraan sebagai bagian dari budaya masyarakat kita. Menghidupi nilai persaudaraan itu yang sangat bisa kita lakukan. Pak Pendeta, bagaimana dengan practice? Apa yang harus kita lakukan agar supaya bisa menghidupi juga value budaya dan kekristenan secara satu kaligus gitu, sekali mendayung 2-30 terlewati, karena GPM juga punya ajaran yang sama tuh Pak, kayak piring natsar, makan bersama di meja. Contoh-contoh kecil apa yang masyarakat kemudian itu jemaat bisa lakukan yang paling sederhana di Pak Pendeta? Cara tutup usbuka atau apa yang harus kita lakukan di Pak Pendeta yang paling gampang prakteknya supaya bisa jadi rutinitas budaya sekaligus rutinitas nilai Kristen. Nah, kalau misalnya kita punya kebiasaan meja makan yang kemudian diwariskan oleh kita punya orang tua pada masa dulu sampai sekarang ini dihidupkan kembali, maka di dalam meja makan itu dipahami sebagai meja persekutuan, dan di meja persekutuan itu bagaimana orang tua bisa memberikan nasihat, bisa memberikan arahan kepada anak-anaknya, dan bagaimana mereka kemudian juga bisa membangun satu persekutuan sebagai keluarga, tetapi juga itu mencerminkan apa yang kita sebut dengan persekutuan Kristen itu sendiri, yang dia mulai dari keluarga itu. Lalu piring natsar misalnya, memahami itu sebagai bagian. Berarti itu penting ya Pak Pendeta ya? Itu ya, bagaimana natsar itu ya sebuah praktik yang kemudian sudah dilakukan oleh kita punya orang tua pada zaman dulu sebelum mereka menjadi Kristen, dan ketika mereka menerima Kristen itu lalu kemudian diintegrasikan bahwa natsar itu bukan sesuatu yang kemudian diberikan kepada subjek yang lain, tetapi sesungguhnya natsar itu adalah sebuah persembahan kepada Tuhan yang dipercaya bisa menjaga, bisa melindungi, dan bisa memberkati kehidupan keluarga mereka. Berarti sebenarnya kalau kita melakukan apa yang GPM bilang, budaya dapat, kekristenan juga dapat. Ibadah etnik, natsar, piring natsar di rumah, kunci usbu, buka usbu, itu semua adalah integrasi nilai budaya ke dalam praktis kekristenan dalam kehidupan sehari-hari. Pak Pendeta, satu pertanyaan terakhir. Bagaimana Pak Pendeta melihat masa depan kekristenan jika sekarang, karena roda yang lagi berputar ini adalah yang dipegang oleh anak-anak muda generasi sekarang ini yang sorry to say akan sangat sulit gitu untuk membawa budaya ke dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana cara kreatif anak muda untuk berperan, mengambil alih, meneruskan nilai budaya secara kreatif dan juga nilai Kristen secara kreatif? Apa yang harus kita lakukan Pak Pendeta? Kalau tadi kehidupan sebagai orang Kristen di rumah, sekarang kalau anak muda, tugas tanggung jawab kita apa Pak Pendeta? Iya, sebenarnya kalau di gereja Protestan Maluku sendiri kita punya media, kita punya wadah, dan itu dia bisa menjadi media untuk kita menghidupkan lagi budaya itu, sekolah minggu, transfer kabar dan Injil misalnya. Dan bagaimana secara berjenjang dia kemudian mulai dari situ sampai di pemuda dan bahkan juga sampai di jemaat, sehingga nilai-nilai budaya itu secara kreatif kemudian bisa didesain, dan bagaimana kita membuat satu rekayasa yang sebenarnya secara langsung mereka bisa melakukan itu, dan kita kemudian memberikan makna bahwa itulah
kita punya budaya, kita dan punya nilai Kristen. Kristenan yang dia mengajarkan kita tentang misalnya bagaimana kita menjadi orang Kristen yang baik, orang yang cinta persaudaraan, dan juga orang yang bagaimana bisa melakukan menghidupi persaudaraan itu di dalam kehidupan sehari-hari dengan yang lain. Luar biasa. Jadi sebenarnya saya usah muluk-muluk ya Pak Pendeta, karena dari sekolah minggu atau sudah diajarkan untuk lebih sopan dengan orang lain. Kalau habis sekolah minggu ke suara orang yang perumah ya dengan cara minta diri. Semua value sudah ada di sana. Terakhir Pak Pendeta, mungkin ada harapan-harapan yang mau disampaikan atau mungkin ada closing statement yang mau disampaikan terkait dengan Ketum punya topik hari ini yang sangat-sangat seru, yaitu tentang dari budaya ke iman. Silakan Pak Pendeta. Iya, sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita memahami bahwa budaya itu adalah sesuatu yang positif, dan dari budaya itulah kita bisa memperkuat kita punya identitas kekristenan, dan dari budaya itulah kemudian kita bisa membangun teologi yang hidup dari masyarakat, dari kebiasaan-kebiasaan mereka, dari tradisi mereka, sehingga ketika kita bicara tentang teologi itu berarti kita bukan berbicara tentang sesuatu yang asing bagi mereka, bukan kita membawa sesuatu yang dibawa dari luar kepada mereka, tetapi apa yang ada di dalam mereka itu adalah teologi itu sendiri, yang daripadanya kita yakin kekristenan itu akan kuat karena berakar di dalam budaya. Luar biasa. Terima kasih Pak Pendeta John untuk insight yang sangat luar biasa. Ada satu keynote yang harus di take away: menghormati bukan menyembah. To be respectful, not worshiping, tapi to be respectful di atas Ketum punya nilai-nilai kebudayaan, karena ada Tuhan yang paling tinggi dari semuanya. Terima kasih banyak Pak Pendeta John. Semoga Pak Pendeta selalu sehat, dan semoga sahabat iman lewat online hari ini bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga value-value yang bisa kita bawa dalam kehidupan kekristenan kita sehari-hari. Dan jangan pernah lupakan budaya kita juga, karena nilai budaya kita ada nilai Kristen juga di dalamnya. Kalau misalnya kita lihat lagi minggu depan ada topik-topik yang sangat seru pasti buat sahabat iman lewat online, makanya jangan ragu-ragu, selalu nantikan Silo Podcast, karena di sini Bapak Ibu sahabat iman lewat online bisa bertumbuh dalam iman lewat obrolan-obrolan yang sederhana. Ketemu apa lain nanti di Silo Podcast berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.